Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tsabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu, yang telah menggerakkan hati kita semuanya, memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semuanya untuk menghadiri majelis ilmu yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya hadir di tempat ini mendapatkan ridho serta bernilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, junjungan alam semesta, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita sekalian satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang lurus, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi dan rasul yang terakhir, nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat, sehingga kelak kita meninggalkan dunia yang sementara ini, sehingga kita kelak meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang hakikat tawassul. Kita sering mendengar istilah tawassul. Tawassul ini adalah amaliyah atau amalan yang dilakukan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Orang-orang yang mengamalkan tawassul ini tidak hanya 1-2 orang, tidak hanya ratusan ribu orang, tapi jutaan orang. Tapi seringkali tawassul ini diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Bahkan ada yang mengatakan pelaku tawassul itu musyrik, karena berarti dia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan menjelaskan bahwa tawassul itu boleh, bahwa pelaku tawassul itu tidak musyrik, bahwa tawassul itu ada dasarnya dalam Al-Quran, bahwa tawassul itu langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bahwa tawassul adalah amalan yang tidak hanya diajarkan oleh para ulama tapi juga dipraktekkan oleh para ulama dari masa ke masa. Tawassul itu artinya meminta kebaikan kepada Allah, memohon kebaikan kepada Allah, atau memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari mudarat, dari mara bahaya, dari keburukan dengan wasilah. Dengan wasilah. Jadi permohonan kita kepada Allah yang kita lakukan
dalam tawassul ini adalah dengan wasilah, dengan perantara. Tidak langsung memohon kepada Allah, tetapi permohonan itu disertai dengan wasilah. Nah, karena permohonan yang kita lakukan kepada Allah, baik itu berupa kebaikan atau dihindarkan dari keburukan, ini adalah dengan wasilah. Maka para ulama membagi tawassul itu menjadi 3 berdasarkan wasilah yang kita sebut dalam permohonan kita kepada Allah. Ketika kita bertawassul kepada Allah, maka para ulama membagi tawassul menjadi 3. Yang pertama adalah tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Ini buku judulnya Argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang nyusun saya sendiri beserta seorang temannya. Salah satu bab yang dibahas di dalam kitab ini adalah tentang tawassul. Pembagian tawassul yang pertama adalah tawassul atau melakukan permohonan kepada Allah dengan wasilah asma Allah dan sifat-sifatnya. Jadi ketika kita bertawassul, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut salah satu atau beberapa asma Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu atau beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca ketika kita ditimpa kesusahan dan kesedihan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan doa kepada kita ketika kita galau, ketika kita risau, maka kita dianjurkan untuk membaca doa yang di dalamnya adalah tawassul. Di dalamnya ada tawassul. Tetapi tawassul ini adalah tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Jenis tawassul yang pertama ini tidak ada perbedaan pendapat. Menurut seluruh kalangan, tawassul jenis pertama ini boleh. Jadi tidak diperdebatkan keabsahannya. Yang diperdebatkan keabsahannya adalah tawassul jenis ketiga, nanti yang akan kita terangkan. Nah, tawassul yang pertama ini sekali lagi adalah tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Seperti doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madhin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk. Nah, ini tawassulnya yang berikut ini. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi 'indaka fi ummil kitab aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, dan seterusnya. Ini tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan ya Allah, dengan kemuliaan asma-Mu, dengan kemuliaan al-asma al-husna, dengan perantara al-asma al-husna, kabulkanlah doaku. Ini namanya tawassul dengan asma Allah, tawassul dengan sifat Allah. Ini boleh menurut semua ulama, ini boleh menurut semua kalangan. Kemudian tawassul yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan amal kebaikan. Ya Allah, misalkan dengan kehadiranku di majelis ilmu yang penuh berkah ini, maka lunaskanlah hutang-hutangku. Amin. Masya Allah, aminnya kencang sekali. Ya Allah, dengan perbuatanku melakukan sholat subuh berjamaah di masjid pada pagi hari ini, maka murahkanlah rezekiku,
maka lapangkanlah rezekiku, maka cepatkanlah jodohku. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Ini juga boleh menurut semua kalangan, tidak diperdebatkan. Ini boleh, karena hadisnya jelas. Yang pertama tadi juga tidak diperdebatkan, yang kedua ini juga tidak diperdebatkan. Boleh menurut semua pihak, menurut semua kalangan, menurut semua ulama, menurut semua kitab, boleh. Dalil atas kebolehan tawassul dengan amal soleh adalah sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa suatu ketika ada beberapa orang yang terjebak, terperangkap di dalam gua. Pintu gua itu tertutup dengan sebongkah batu yang sangat besar. Lalu masing-masing dari orang yang terperangkap di dalam gua itu masing-masing bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Sedikit demi sedikit bongkahan batu yang menutupi pintu gua itu kemudian bergeser, dan pada akhirnya mereka semuanya bisa keluar dari gua tersebut. Nah, tawassul jenis yang ketiga inilah yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Tawassul dengan az-zawat al-fadilah. Tawassul dengan menyebut nama seorang nabi. Tawassul dengan menyebut nama seorang wali, dengan harapan agar permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperdebatkan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabiyah misalkan, atau dengan pihak-pihak yang lain. Tawassul dengan az-zawat al-fadilah ini diperdebatkan keabsahannya apabila tawassul itu dilakukan dengan menyebut nama seorang nabi atau wali tidak di hadapannya, atau ketika nabi atau wali itu sudah meninggal dunia. Jadi ketika kita bertawassul dengan menyebut nama seorang nabi, ketika kita bertawassul dengan menyebut nama seorang wali di hadapannya ketika dia masih hidup, ini tidak diperdebatkan, boleh menurut seluruh kalangan. Yang diperdebatkan, yang diperselisihkan adalah ketika kita bertawassul dengan menyebut nama seorang nabi atau nama seorang wali, dan wali itu tidak berada di hadapan kita, masih hidup tetapi tidak berada di hadapan kita, atau dia sudah, atau beliau sudah meninggal. Ini menurut Wahabi syirik, membuka pintu syirik. Orang yang melakukannya telah terjerumus ke dalam penyembahan kepada orang yang ditawasuli, kepada wali atau nabi yang dijadikan perantara atau wasilah ketika bertawassul. Dan ini tidak benar. Para ulama dari 4 madhab, tidak hanya satu madhab, para ulama dari 4 madhab semuanya membolehkan tawassul. Tawassul yang jenis ketiganya, karena tawassul yang jenis pertama dan kedua memang semuanya boleh. Dan semua ulama membolehkan, tidak ada yang memperdebatkan, tidak ada yang memperselisihkan. Nah, ketika saya menyebut istilah tawassul, ya, yang diperdebatkan ini, maka yang saya maksud adalah tawassul yang jenis ketiga, yaitu tawassul dengan perantara nabi atau wali, atau tawassul dengan menyebut nama seorang nabi atau nama seorang wali ketika beliau masih hidup tetapi tidak di hadapannya, atau ketika beliau sudah meninggal dunia. Dengan penjelasan begini, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukum kausalitas. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa biasanya urusan-urusan di dunia ini berdasarkan hukum kausalitas, berdasarkan hukum sebab akibat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya maha kuasa untuk memberikan kita pahala tanpa kita berbuat apapun. Tetapi kenyataannya Allah menggantungkan pemberian pahala itu kepada sebab yang kita lakukan. Lakukan dulu amal kebaikan, baru kemudian diberi pahala oleh Allah. Seandainya Allah berkehendak,
tanpa kita berbuat apapun, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kita pahala, untuk memberikan kita ridhonya. Nah, tawassul ini juga adalah sebab akibat. Allah Maha Kuasa untuk memberikan apa yang kita minta tanpa kita bertawassul. Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan doa kita tanpa kita bertawassul. Tetapi karena tawassul ini adalah sesuatu yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melakukan sebab ini dengan harapan kita mendapatkan akibat, dengan harapan kita mendapatkan sesuatu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan seseorang yang sakit. Panjenengan kalau sakit, apa yang panjenengan lakukan? Minum obat atau pergi ke dokter, pergi ke apotik untuk membeli obat dengan harapan setelah minum obat kita sembuh. Ini sebab yang kita lakukan dengan harapan supaya kita mendapatkan akibat. Sebabnya adalah minum obat, akibat yang kita harapkan adalah mendapatkan kesembuhan. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit kita tanpa kita minum obat. Tetapi minum obat itu adalah ikhtiar yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan supaya kita sembuh, supaya kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawassul itu sama dengan minum obat ketika kita sakit. Ide dasar tawassul itu sejatinya sama dengan ketika kita sakit kemudian minum obat. Ketika panjenengan minum obat dengan harapan panjenengan sembuh dari penyakit, itu adalah sabab adi istilahnya. Kemudian ketika kita ditimpa kesulitan, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, kemudian kita bertawassul dengan harapan Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, maka tawassul yang kita lakukan adalah sabab syar'i. Jadi sama-sama sebabnya. Doa adalah sebab kesembuhan, dan tawassul adalah sebab kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara ya, ketika kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama seorang nabi atau dengan menyebut nama seorang wali. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, meminta kepada Allah dengan menyebut ya nama seorang nabi. Misalkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mengatakan di dalam doa, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu kabulkanlah doa, dengan wasilah Sunan Ampel maka kabulkanlah hajatku. Ini cara yang pertama di dalam kita bertawassul kepada Allah dengan az-zawat al-fadilah, dengan orang-orang soleh, dengan perantara orang-orang soleh. Yang kedua, meminta kepada orang yang kita jadikan wasilah, yaitu seorang nabi atau wali atau orang soleh, agar berdoa kepada Allah untuk supaya Allah mengabulkan hajat kita. Ya, seperti kalau kita mengatakan ya Rasulullah atau wahai Sunan Ampel. Di sini atau di dekat makam Sunan Ampel misalkan kita mengatakan, wahai Sunan Ampel, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengabulkan doaku. Ya Rasulullah, ud'ullaha li an yasqiyani, ud'ullaha ta'ala an yasqiyana. Misalkan ya, lama tidak turun hujan, kemudian kita
ziarah ke makam Sunan Ampel, kemudian kita berdoa di sana, wahai Sunan Ampel, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan air hujan. Nah, ini juga tawasul dan itu boleh. Tidak syirik, ya. Kalau panjenengan menganggap bahwa amalan-amalan tawasul atau ziarah ke makam seorang wali dengan niat tawasul, kemudian ada sedikit keraguan di hati panjenengan, jangan-jangan nanti saya menjadi orang yang musyrik, itu berarti di hati panjenengan sudah mulai tumbuh benih-benih ajaran Wahabi. Sudah tumbuh benih-benih ajaran kelompok sebelah, ya. Jangan khawatir, jangan ragu. Tawasul itu boleh, tidak hanya diajarkan oleh para ulama, tetapi dipraktekkan oleh para ulama. Nah, cara yang ketiga adalah meminta hajat langsung kepada Nabi atau wali atau orang soleh dengan maksud bertasabuh, ya, dengan maksud menjadikan Nabi itu sebab dikabulkannya doa kita. Seperti kalau kita mengatakan dalam doa, Al-Madad ya Rasulullah. Ada nasyid itu yang siapa itu yang melantunkan, ya? Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah, Al-Madad. Gimana lagunya? Gimana sholawatannya? Al-Madad ya Rasulullah, aku minta pertolongan kepadamu. Bukan berarti kita meyakini bahwa Rasulullah adalah pencipta kebaikan atau pencipta mara bahaya sehingga kita minta kepada Rasulullah, bukan. Tetapi ketika kita mengatakan ya Rasulullah, aku minta pertolongan kepadamu, ini adalah kita bertasabuh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadikan beliau sebab dikabulkannya doa kita. Kita menjadikan Rasulullah sebab didatangkannya pertolongan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adrikni ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Nah, ini adalah tawassul, ya. Ini di dalamnya ada tawassul dengan redaksi langsung meminta kepada orang yang kita jadikan wasilah dengan tujuan bertasabuh dengan beliau, dengan tujuan menjadikan beliau sebab dikabulkannya doa kita. Ya, dalam beberapa perkara ini boleh. Tapi kalau ya Rasulullah ampunilah doaku, ampunilah dosaku, tak boleh itu, ya. Karena pengampunan dosa itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada beberapa ragam redaksi tawasul. Tawasul itu memiliki beragam bentuk dan redaksi, ya, di antaranya dengan menggunakan huruf jar ba, seperti dalam doa tawasul yang diajarkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat beliau yang sowan kepada beliau dalam keadaan buta, minta didoakan oleh Rasulullah agar penyakit butanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah mengatakan kepada beliau, kepada sahabat Nabi yang buta itu, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka. Jika engkau mau, bersabarlah. Tetapi jika engkau mau, maka aku akan mengajarkan doa kepadamu. Jadi da'autu laka di dalam hadis ini artinya adalah bukan aku mendoakan kamu. Karena memang lanjutan hadisnya itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah kemudian mengajarkan doa kepada sahabat Nabi yang buta itu untuk dibaca supaya Allah menyembuhkan penyakit butanya. Lalu sahabat Nabi yang buta itu mengatakan kepada Rasulullah, doakanlah aku, ajarkanlah aku doa supaya Allah memberikan kesembuhan kepadaku dari penyakit butaku. Lalu Rasulullah mengatakan, itil midha'ata, pergilah ke tempat wudu, kemudian sholatlah 2 rakaat, sholat hajat, lalu berdoalah dengan doa ini. Rasulullah mengajarkan doa yang di dalamnya adalah tawassul. Allahumma inni as'aluka
wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Jadi di sini ada redaksi tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina, dengan perantaraan nabi kami. Lalu sahabat Nabi yang buta ini melakukan apa yang diminta, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi ke tempat wudu, lalu sholat hajat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang di dalamnya ada redaksi tawassul. Tidak lama setelah itu beliau kembali ke majelis Rasulullah dalam keadaan sudah bisa melihat kembali. Ini yang mengajarkan doa Rasulullah, yang berdoa sahabat yang soleh, sehingga penyakit buta pun dengan doa itu, dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah itu, beliau mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, contoh lain misalkan sholawat yang biasa kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jadi tanpa disadari oleh panjenengan ketika membaca sholawat itu, panjenengan sedang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, balligh maqasidana, kabulkanlah keinginan-keinginan kami, sampaikanlah kami kepada cita-cita kami. Ini tawassul. Kemudian ada juga yang biasa dibaca ya di acara-acara NU, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan bismillah, wa bil hadi Rasulillah, kami bertawassul dengan Rasulullah, wa kulli mujahidin lillah, kami bertawassul dengan para pejuang di jalan Allah, bi ahlil badri ya Allah, kami bertawassul dengan orang-orang yang berperang bersama Rasulullah pada perang Badar. Begitu juga sholawat nariyah yang biasa kita baca, itu juga mengandung tawassul. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu. Bihi itu tawassul itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam redaksi doa, sholawat, nasyid, banjarian, itu di sana ada doa-doa yang disertai dengan tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara para nabi, dengan perantara para sahabat, dengan perantara para wali, dengan perantara orang-orang yang mati syahid, dengan perantara orang-orang yang soleh. Kemudian redaksi tawassul yang kedua adalah dengan menggunakan ba disambung dengan lafaz haq atau yang lain ya, atau jah, atau karamah, atau barokah, atau yang lain, seperti doa ketika menuju masjid. Bapak dan Ibu sekalian, panjenengan kalau keluar rumah membaca doa ini, maka fadilahnya adalah 70.000 malaikat. 70.000 malaikat memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk panjenengan. Di dalamnya ada tawassul, dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan seterusnya, agak panjang hadisnya ya. Nanti akan kita catatkan bagi yang mau.
Hadis ini sahih. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj ashara wa la batara wa la riya'a wa la sum'ah kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a maradatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan ridhonya kepadanya. Wastaghfara lahu 70,000 malak. Dan dia akan dimintakan ampunan dosa bagi dia oleh 70.000 malaikat. Hadis ini sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad, At-Tabarani di dalam kitab Ad-Du'a, Ibnu Sunni di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Da'watul Kabir, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Abdul Hasan Al-Maqdisi, Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hafidz Ad-Dimyati dan lain sebagainya. Jadi jelas hadis ini adalah sahih. Di dalamnya ada tawasul. Bahkan ada dua jenis tawasul sekaligus. Jadi tawasul dengan amal soleh dan tawasul dengan orang-orang soleh. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, dengan perantara orang-orang soleh yang meminta kebaikan kepada Engkau. Wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan perantara langkah kakiku yang aku lakukan dari rumah menuju ke masjid. Nah, ini berarti ada tawasul dengan dua jenis tawasul sekaligus. Yang pertama adalah tawasul dengan perantara orang-orang soleh. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Kemudian redaksi tawasul yang ketiga adalah dengan menggunakan nida, ya, memanggil, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Nabi yang buta. Ya Muhammad, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, dengan memanggil orang yang kita jadikan wasilah. Itu boleh, meskipun beliau sudah meninggal. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi, bahwa apabila kita memanggil-manggil nama seorang nabi atau nama seorang wali, padahal nabi atau wali itu sudah meninggal, maka itu artinya kita telah menyembah nabi atau wali yang kita sebutkan namanya. Kita sebut namanya. Bapak dan Ibu, itu jelas, ya, diajarkan oleh Wahabi, bahwa apabila kita mengatakan ya Muhammad, ya Sunan Ampel, maka kita telah musyrik. Itu artinya kita telah memberikan ibadah, mempersembahkan ibadah kita kepada Sunan Ampel atau kepada Nabi Muhammad. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, dan hadis ini menurut beliau sahih, ya, di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, beliau mengajarkan doa yang berisi tawasul ini kepada sahabat Nabi yang buta. Dan di dalamnya ada redaksi apa? Ya Muhammad, ya Muhammad. Bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh junjungan Wahabi, di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Kalimut Thayyib, yang dikarang oleh orang yang sangat ditokohkan oleh orang-orang Wahabi, bahkan dikultuskan, dianggap suci oleh orang-orang Wahabi. Setiap fatwanya itu ibarat Al-Quran, pasti diterima oleh orang-orang Wahabi. Di dalam kitab karangan dia yang berjudul Al-Kalimut Thayyib, yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, di situ Ibnu Taimiyah meriwayatkan bahwa suatu ketika Abdullah ibnu Umar, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika asabahu khadar, jadi kakinya diuji oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, kakinya semacam lumpuh, ya, tetapi tidak lumpuh total, jadi tidak bisa berdiri. Lalu ada seseorang yang mengatakan kepada beliau di dalam kitab karangan Ibnu Taimiyah, junjungan orang-orang Wahabi ini. Lalu ada orang yang mengatakan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar, "Uzkur ahabban nasi ilaika." Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai.
Lalu Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Ya Muhammad," karena orang yang paling dicintai oleh beliau adalah Nabi Muhammad. Beliau kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, faka'annama nasyita min 'iqal." Setelah itu, setelah beliau menyebut nama orang yang paling beliau cintai, yaitu nama Nabi Muhammad, beliau langsung diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau langsung bisa berdiri. Ini karena yang nyebut adalah siapa? Wali. Coba panjenengan sakit, kemudian menyebut ya Muhammad, langsung sembuh apa tidak? Atau panjenengan banyak hutang, kemudian ya Muhammad, gitu. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah panjenengan, hutang-hutang panjenengan, ya, orang yang memberikan hutang itu kemudian datang ke panjenengan, kemudian sudah saya lunasi hutang-hutang panjenengan. Nah, ini kenapa beda antara kita dengan Abdullah ibnu Umar? Karena yang nyebut berbeda. Karena yang nyebut nama Nabi Muhammad itu berbeda. Beliau adalah orang yang soleh. Beliau adalah orang yang melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan. Ketika beliau menyebut ya Muhammad, itu saja sudah sembuh dari penyakitnya. Bahkan dulu, Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang wali yang bernama Muhammad bin Ajlan, gurunya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Guru dari gurunya Imam Syafi'i itu seorang wali yang bernama Muhammad Al-Imam Muhammad bin Ajlan. Orang-orang ketika itu, umat Islam ketika itu, kalau terjadi paceklik, kalau terjadi kemarau panjang, itu hanya menyebut nama beliau, langsung turun air hujan. Luar biasa. Hanya menyebut nama seorang wali, itu kemudian turun air hujan. Yang disebut adalah nama orang yang soleh, kemudian yang menyebut juga orang-orang yang soleh. Tetapi memang begini, Bapak dan Ibu sekalian, ketika disebut di suatu majelis nama seorang nabi, nama seorang wali, nama seorang yang soleh, tanzilur rahmat wal barakah, turun rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, ketika di suatu majelis diceritakan biografi Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, maka di majelis itu Allah menurunkan rahmat dan barokahnya kepada orang-orang yang hadir di majelis itu. Makanya ada manakipan. Makanya ada istilah manakipan. Apa itu manakipan? Membaca sejarah hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Meskipun orang yang membaca tidak paham, orang yang mendengarkan bacaan biografi itu juga tidak paham karena dalam bahasa Arab. Tapi karena yang dibaca adalah kitab yang memuat biografi Syekh Abdul Qadir Jilani, maka Allah menurunkan barokah dan kemuliaan serta rahmat kepada orang-orang yang hadir di majelis ini. Ya, dan seterusnya. Ini panjang sekali masalah tawasul. Intinya bahwa tawasul itu boleh. Tawasul itu boleh. Ini kajian tawasul ini sebenarnya 2 pertemuan ya. Tapi saya meringkas untuk menegaskan, untuk memberikan penekanan kepada kita semuanya bahwa amaliyah tawasul itu boleh. Dasarnya jelas, diajarkan oleh para ulama, dipraktekkan oleh para ulama, dilakukan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Kalau kemudian orang yang melakukan tawasul itu dikafirkan, dianggap musyrik, dianggap sebagai orang-orang yang menyembah selain Allah, dianggap sebagai orang-orang yang menyembah orang-orang yang ditawasuli, orang-orang yang dijadikan wasilah, berarti pernyataan seperti itu telah mengkafirkan jutaan umat Islam di seluruh dunia dari masa ke masa. Setiap hari, Bapak dan Ibu sekalian, berapa ribu orang yang ziarah ke makam para wali dengan niat tawasul, dengan niat tabarruk, dengan niat alam berkah.
berapa ribu, bahkan berapa juta umat Islam di seluruh dunia yang melakukan ziarah ke makam Rasulullah dengan niat tawassul, ke makam para wali dengan niat tawassul, dengan niat tabarruk. Makanya orang-orang yang mengharamkan tawassul, orang-orang yang menganggap bahwa pelaku tawassul itu musyrik, mereka di Syria, di Irak, di beberapa negara menghancurkan makam para wali karena mereka menganggap bahwa makam para wali itu adalah berhala yang disembah oleh orang-orang yang melakukan ziarah ke makam-makam tersebut dengan niat tawassul. Karena memang mereka menganggap tawassul itu musyrik. Berarti tempat yang didatangi oleh ribuan orang dengan tujuan untuk bertawassul di situ adalah sumber kemusyrikan menurut mereka, dibom, dihancurkan. Itu bisa kita lihat, bisa kita cari ya beritanya di internet. Mereka telah melakukan pengoboman, pengerusakan di makam-makam orang-orang soleh. Bahkan beberapa makam Nabi mereka bom karena dianggap sebagai berhala yang disembah oleh orang-orang yang berziarah ke sana dengan niat tawassul. Ini pembahasannya masih panjang, tetapi ini adalah materi yang sebenarnya kita semuanya sudah yakin, tetapi saat ini karena banyak syubhat. Apa itu syubhat ya? Sesuatu yang dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mungkin ada di hati beberapa orang di antara kita benih-benih keraguan apakah tawassul itu boleh apa tidak. Saya hanya sekedar ingin meyakinkan kepada panjenengan bahwa tawassul itu boleh, bahwa tawassul itu tidak syirik, bahwa tawassul itu diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat, dipraktikkan oleh para ulama, dilakukan juga oleh jutaan umat Islam di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Orang Indonesia itu kan gemar sekali tawassul, ya. Bahkan di setiap majelis itu tawassul. Hampir setiap minggu ziarah ke makam Sunan Ampel dengan niat tawassul. Mendekati ujian akhir nasional, biasanya makam Sunan Ampel itu penuh dengan anak-anak yang mau ujian. Ketika akan menikah, ya, sowan dulu ke makam Sunan Ampel, tawassul di sana, mudah-mudahan pernikahan yang akan dilangsungkan, akad nikah yang akan dilangsungkan diberi keberkahan oleh Allah, kehidupan rumah tangganya diberi sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika banyak hutang, sowan ke makam Sunan Ampel. Ketika ada masalah, sowan ke makam Sunan Ampel, misalkan, itu boleh. Panjenengan jangan ragu untuk melakukan itu, dan panjenengan jangan nyinyir kepada orang-orang yang datang ke makam Sunan Ampel kemudian ziarah ke sana, baca surat Yasin di sana, menghatamkan Al-Quran di sana dengan niat berdoa kepada Allah dengan perantara Sunan Ampel. Mudah-mudahan hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh nyinyir kepada mereka. Baca Al-Quran di masjid itu baik, baca Al-Quran di dekat makam itu juga baik. Gak usah dibanding-bandingkan. Kenapa sih jauh-jauh ke makam Sunan Ampel? Baca Quran di sini kan juga sama saja. Kenapa jauh-jauh berdoa di dekat makam Sunan Ampel? Toh juga berdoa di sini juga sama saja. Nah, ini sudah muncul benih-benih Wahabi di dalam hati orang yang seperti ini. Ya. Kadang-kadang ketika kita di Mekah, apa sih jauh-jauh mendaki ke Gua Hira? Bukankah waktu yang ada ini kita manfaatkan, lebih baik kita manfaatkan untuk i'tikaf, untuk tawaf, untuk baca Al-Quran di dekat di dekat Ka'bah, di Masjidil Haram. Ya silahkan, kalau mau baca Al-Quran di Masjidil Haram boleh. Kalau mau mendaki ke Gua Hira dengan niat ya, mendapatkan keberkahan di tempat-tempat yang pernah diduduki atau dijadikan tempat ibadah oleh Rasulullah, itu juga boleh, itu juga dibenarkan. Bahkan Abdullah ibnu Umar itu selalu melihat Rasulullah, ya, di mana Rasulullah menginjakkan kaki beliau. Abdullah ibnu Umar injak bagian tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah dengan niat ingin mendapatkan keberkahan. Itu boleh, itu boleh, itu bukan syirik, itu
Itu dilakukan oleh para sahabat. Madinah itu Bapak dan Ibu sekalian, karena di dalamnya dimakamkan orang yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling mulia, maka Madinah itu menjadi kota yang penuh berkah. Karena udara di Madinah itu pernah bercampur dengan nafas mulia Rasulullah, maka angin yang berhembus di kota Madinah itu juga mendapatkan keberkahan. Dan orang yang bernafas di Madinah itu berarti telah menghirup angin yang bercampur dengan keberkahan karena kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tabarruk, tawassul ini adalah dua amaliyah, dua amalan yang dilakukan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Dan dua amaliyah ini, dua amalan ini adalah boleh dan tidak menjadikan pelakunya sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Demikian, biar tidak terlalu panjang, kita buka tanya jawab. Kalau ada di antara panjenengan yang ingin bertanya, kami persilahkan.